Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini, amin. Babu maja'a fi man mata ghariban. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang meninggal dunia hal keadaan dia merantau, tidak di kampung halaman, meninggal di perantauan. Hadis وبه حدثنا جميل بن حسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيلي بن حكم حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت ghurbatin, meninggal di perantauan, syahadatun, mati syahid. Meninggal di perantauan, mati syahid. Hadis ini umum, tidak berbicara secara spesifik kepada orang merantau untuk belajar, tidak kepada orang meninggalkan kampung halaman untuk jihad, tapi secara umum orang yang meninggal di perantauan, mungkin untuk tujuan belajar, meninggal di Mesir untuk tujuan dagang, untuk mencari nafkah, meninggal sebagai TKI, yang jelas dia dapat mati pahala syahid akhirat. Jenazahnya tetap diselenggarakan seperti mayat biasa, tapi nilai kematiannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mati syahid. Tentu pemahaman ini tidaklah pemahaman secara umum, mesti kita kaitkan kepada landasan yang benar dalam syariat, yaitu perantauan yang hukumnya tidak haram. Kalau perantauan yang hukumnya haram, tentu nggak dapat pahala syahid. Wanita merantau sendirian tanpa mahram, haram. Seseorang merantau setelah dililit hutang tanpa minta izin kepada orang yang memberinya hutang, haram. Merantau ke sebuah daerah atau negara minoritas sehingga di tempat tersebut dia tidak bisa mengamalkan ibadah, haram. Merantau kepada satu negara muslim, di sana dia bisa mengamalkan agamanya, tetapi dia bekerja di perusahaan yang melarang dia mengamalkan agamanya, juga haram. Jadi ada ketentuan-ketentuannya yang pada intinya adalah perantauannya tersebut tidak dalam rangka maksiat, tidak bernilai maksiat. Maka ketika dia meninggal di tempat itu, maka dia dianggap mati syahid. Maka hadis ini juga memberikan arahan kepada kita menyikapi orang yang meninggal di rantau. Sebagaimana orang mati syahid di perang Uhud, ketika sudah mau diberangkatkan ke Madinah, Nabi perintahkan kembali untuk dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Berarti ketika dihubungkan orang mati di rantau dengan orang mati syahid, maka cara penguburannya juga sama.
dikuburkan di rantau. Nah, orang meninggal di rantau, dikuburkan di rantau. Jangan dibawa pulang. Pertama biaya, yang kedua penyiksaan terhadap jenazah, yang ketiga melanggar sunnah. Kenapa melanggar sunnah? Karena Nabi memerintahkan untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Sementara dia meninggal tempat lain, dikirimkan kembali, perlu pakai pengawet, yang sebetulnya enggak boleh, tapi karena perjalanan jauh perlu. Kemudian tunggu lagi pemberangkatan, kemudian lagi tunggu penjemputan. Di mana dijemput? Di kargo jenazah. Jadi bukan hanya kargo barang saja, jenazah pun ada kargonya. Apalagi kalau dia meninggal dalam rangka belajar agama, sangat disayangkan sekali kalau dibawa pulang. Apalagi dia meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji, sangat disayangkan sekali kalau dibawa pulang. Tapi alhamdulillah, mungkin karena banyaknya jamaah haji dan kemungkinan besar untuk meninggal itu banyak juga, maka tidak ada yang dibawa pulang, dikebumikan langsung di Makkah atau di Madinah. Tapi karena masyarakat sudah melihat begitu, yang meninggal haji enggak dipulangin, orang menganggap biasa saja. Nah, kenapa untuk perkara yang sama tidak diberlakukan bagi orang meninggal di rantau? Asal meninggal di rantau enggak dibawa pulang. Tapi karena kebiasaannya asal meninggal di rantau dibawa pulang, akhirnya orang nuntut untuk dibawa pulang. Hadis. وبه حدثنا أحمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني هيي ابن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن البهلي عن عبد الله بن عمرو قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, tufiya rajulun, telah diwafatkan seorang laki-laki di kota Madinah, mimman wulida bil Madinah, dari antara orang-orang yang dilahirkan di Madinah, wafat di Madinah, lahir di Madinah. Fasalla alaihi nabi, maka menyolatkan atasnya laki-laki tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, ya laita, aduhai dia, mata fi ghairi maulidih, dia meninggal pada selain tempat kelahirannya. Aduhai kalau sekiranya dia meninggal pada selain tempat kelahirannya. Berarti yang disayangkan apa? Yang disayangkan apa? Meninggal di tempat kelahiran, itu disayangkan oleh Nabi. Sayang sekali dia meninggal di tempat kelahirannya. Kalau sekiranya dia meninggalnya bukan di tempat dia lahir. Berkatalah seorang laki-laki dari manusia, arti manusia itu sahabat. Berkatalah seorang laki-laki dari sahabat, walima, kenapa ya Rasulullah? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, idza mata fi ghairi maulidih, apabila dia meninggal pada selain tempat lahirnya. Apabila dia meninggal pada selain tempat lahirnya, kisalahu, niscaya akan diukur baginya laki-laki min maulidihi, dari tempat lahirnya ke penghujung jejaknya.
ila munqata'i athari, kepada penghujung jejak kakinya, fil jannati, dalam surga. Artinya orang yang meninggal bukan di tempat dia lahir, akan ada penambahan luas surganya, seluas dari tempat dia lahir ke tempat dia meninggal. 6. Ada Nabi katakan orang ini keluar untuk jihad? Tidak umum. Nah, hadis yang umum ini dikhususkan oleh satu kelompok khusus. Hadis yang umum ini dikhususkan oleh kelompok khusus untuk dirinya. Bapak-bapak hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal di tempat dia khurud, maka akan dihitung oleh Allah dari rumahnya ke tempat dia khurud penambahan surga. Salah? Salah? Tidak salah. Betul, dihitung dari tempat dia lahir, dari mana dia meninggal khurud, maka di sanalah ditambah luas surganya. Tapi jangan dibawa untuk khusus. Di sini hadis berbicara secara umum, baik yang keluar meninggalkan daerahnya mencari rezeki, keluar meninggalkan kampung halamannya mencari ilmu, keluar meninggalkan kampung halamannya melangkah khurud fisabilillah, apalagi keluar dari kampung halamannya untuk akan senjata di medan perang. Semuanya sama. Nah, di kadangkala benar dan betulnya itu terletak di segi pemahaman. Maaf, ya, di segi pemahaman. Yang kedua di segi penempatan. Kadangkala kita tempatkan hadis khusus di tempat umum, kadang kita tempatkan hadis umum di tempat khusus. Maka ulama usul memberitahukan kepada kita, kamu harus tahu mana am, mana yang khas. Kalau am dikhaskan, khas diamkan, itu akan menyebabkan kekeliruan hukum di tengah masyarakat. Oke. Jadi merantaulah. Disinilah pepatah Minang, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, maka anak laki-lakinya disuruh merantau. Di rumah hanya sampai usia 7 tahun. Selesai usia 7 tahun belajar pisah tidur dari mak, yaitu tidur di surau. Setelah berpisah tidur dari surau, kemudian pergi merantau. Merantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Pangkalnya saya lupa. Nah, apa pantunnya? Ada yang calon datuk sini? Tuh, apa pantunnya? Oke. Maka kalau belum merantau, belum boleh menikah. Karena merantau itu, kalau meninggal di rantau pun dapat pahala syahid. Babu maja'a fiman mata maridan. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Hadis. Wa bihi hadatsana Ahmad bin Yusuf qala hadatsana Abdul Razak qala anba'ana ibnu Jurayj wa hadatsana Abu Ubaidah ibnu Abi Safar qala hadatsana Hajjaj ibnu Muhammad qala ibnu Jurayj akhbarani Ibrahim ibnu Muhammad ibni Abi Ata an Musa ibn Wardan an Nabi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba terjemahkan Ibnu. Man mata maridan, mata syahidan,
wa wuqiya fitnatal qabri wa ghudiya wa riha dihembuskan. Apa riha, Ismail? Apa ti riha? Hah? Angin. Abu Bakar, apa ti riha? Apa? Angin. Ihsan, riha di sini. Oke, itu jawaban yang jelas. Sahih. Enggak tahu. Rifki? Temu jawaban sahih itu subhat. Apa? Tiriha. Itu masih subhat. Enggak tahu. Yusuf, apa tiriha? Apa tiriha? Kan udah ada sarahnya itu. Riha apa itu? Hah? Sore. Riha dihantarkan hidangan sore. Wudia dihantarkan hidangan pagi. Berkata Nabi SAW, man mata, siapa saja yang meninggal dunia maridan, hal keadaan sakit. Sakit dulu sebulan. Mata, niscaya dia meninggal syahidan, hal keadaan mati syahid. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fujaatil maut. Aku berlindung dari Allah dari mati yang tiba-tiba. Mati yang tiba-tiba itu mengerikan. Kalau tiba-tiba sedang sholat mati lumayan aman. Ini tiba-tiba di tempat yang enggak aman. Masuk WC mati. Bahaya. Tapi kalau sempat dia sakit dulu, selera makan dicabut, kemudian sasa angok, kayak kemati laiko. Allah, astagfirullah. Tobat dia. Ada sinyal mau mati, bisa perbaiki diri. Ini badminton, pulang ke rumah mati. Nggak tahu tuh selama main tadi dia ngomong apa. Nah, pulang sepeda hari Ahad sampai rumah mati. Enggak tahu sepanjang perjalanan dia ngayuh sepeda tadi dia bicara apa. Tapi ketika diawali dengan sakit, mata syahidan. Secara logikanya dia bisa bertaubat. Secara logikanya dihapuskan dosa dan sakitnya. Semalam saja menghapuskan dosa kecilnya. Ada kesadaran yang muncul untuk memperbaiki diri. Dan di waktu yang sama ada jaminan hadis lagi. Man mata maridan mata syahidan. Siapa yang meninggal dalam keadaan sakit, berarti dia meninggal mati syahid. Dan dia diperlakukan seperti orang mati syahid. Lihat, wuqiya fitnatal qabri. Dia diselamatkan dari fitnah kubur. Orang mati syahid juga begitu. Wa ghudiya dihantarkan di pagi hari. Wariha dihantarkan di sore hari, alaihi di atasnya seseorang dengan rezekinya. Samakan orang mati syahid. Apa ayatnya? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bal ahya' inda rabbihim
yurzakun. Ini buktinya syahid akhirat. Di dunia enggak syahid dia. Orang yang meninggal dalam keadaan orang sakit, orang meninggal dalam keadaan sakit, maka dia akan dimandikan, akan dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi diperlakukan di akhirat seperti orang mati syahid. Yuhu dia diantarkan pagi-pagi, wariha diantarkan sore-sore, birizki dengan rezekinya langsung dari sorga. Nah, dari sorga. Itu kenikmatan yang alhamdulillah saudara-saudara, keluarga-keluarga kita yang sudah sakit lalu meninggal dunia, itu anugerah yang Allah berikan. Apalagi sudah lama sakitnya. Sebab sakit itu tobat deh, meningkat ibadahnya, rajin sholatnya, lalu meninggal dunia. Nah, babu finnahi an kasri idhamil mayyit. Bab larangan memecahkan tulang menulang mayat. Pendek lahat terbuat oleh tukang kubur. Kata yang nguburin, patahin aja dikit, lipat kakinya, terjulur sini kakinya dikit, ini lahat nggak muat, ambil palu, tak sudah aman. Itu bukan packing barang. Antum packing keramik aja nggak bisa begitu. Ini orang dipatahin tulangnya. Ini hadis bicara nanti kepada hukum autopsi mayat. Autopsi mayat, dia kan dah mati. Ada juga kepada pembahasan kepada ilmu kedokteran. Ini terjadi pelanggaran hukum Islam dalam ilmu kedokteran ketika ada korban yang tidak ada identitas, meninggal di rumah sakit yang tidak ada identitas, nggak ada keluarga, mayatnya telantar. Itu akan dibeli oleh mahasiswa kedokteran untuk praktek. Siapa yang jual? Siapa yang jual? Ya pihak sekolah. Dibeli di mana? Pihak rumah sakit. Siapa yang jual? Pihak rumah sakit. Nah, dapatlah jenazah. Praktek. Berapa kelompok? Beli 4 patungan. Mulai dibedah. Ungkap. Oh, ini namanya jantung. Ya, kalau pasang cincin di sini, yang di sini, cara masang jantung. Gitu. Orang hidup mana bisa praktek? Salah satu mahasiswa boleh tidur, kamu jadi praktek hari ini? Enggak bakalan ada, kecuali praktek jenazah. Bisa orang hidup kita jadikan. Tapi kalau praktek bedah, enggak ada orang hidup. Kan bisa dengan kucing, bisa dengan hewan yang lain, monyet misalnya. Katanya enggak terlalu pasti nantinya. Perlu kepada mayat. Orang yang agama tentu dia akan cari monyet. Tapi kalau orang enggak tahu agama, jenazah orang mati pun dijadikan bisnis. Nah, pembicaraan hadis ini mengarah ke situ. Jawabannya apa? Di hadis. Wabihi hadatsana Syam bin Amr qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi qala hadatsana Sa'ad ibn Sa'idin an Amra an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad dan Sa'id itu ibu dan ayah dan anak, bukan adik kakak.
untuk membuat adik kakak. Sa'ad anaknya, Sa'id bapaknya. Diriwayatkan daripada Imam Sa'ad bin Sa'id dari Sayyidina Amrah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkannya ketika hidup. Maka ulama fikih membahas, kalau sekiranya satu mayat diatopsi, dibedah, yang atopsi itu bergantung ke sana hukum hidupnya seseorang, matinya seseorang, atau hukum harta benda dan sebagainya, itu diperbolehkan. Misalnya satu orang tertuduh meracuni mayat tersebut, maka kalau sekiranya tidak dipastikan mayat itu mati keracunan, pada dikubur 3 hari yang lalu, sudah dikebumikan 2 hari yang lalu, tapi karena ada nyawa yang terancam, bergantung kepada atopsi terhadap mayat tersebut, maka hukumnya boleh. Atau mayat itu diperkirakan meninggal karena, maaf, sebelumnya dia menelan emas misalnya, di perutnya ada emas belum sempat dikeluarkan, itu jadi pencurian, perampokan, jadi cincin emasnya ditelan dia. Nah, belum sempat dia buang air besar, udah meninggal, itu wajib dibelah, dioperasi untuk diambil. Jadi 2 hal, satu untuk menyelamatkan tuduhan, menyelesaikan kasus pembunuhan, yang kedua menyelamatkan harta. 2 hal tersebut boleh hukumnya menggali kuburan dan membedah mayat. Tapi kalau tidak bergantung kepadanya hukum, hanya sekedar penyelidikan penyakit misalnya, dan penyakit itu bisa diselidiki dengan cara yang lain, kemaslahatannya hanya bisa membuat antivirus untuk penyakit tersebut, untuk menyelamatkan orang yang masih hidup, sementara bisa diselidiki dengan cara yang lain, maka ulama katakan haram hukumnya untuk menggali kuburnya dan melakukan pembedahan. Tapi kalau tidak berhubungan dengan pembedahan, enggak ada masalah. Nah, kasru azmil mayyit, mematahkan tulang mayat, itu sama hukumnya dengan mematahkannya ketika dia masih hidup, hukumnya haram. Hadis. Wa bil qadasana Muhammad ibn Ma'mar qala dasana Muhammad ibn Bakrin qala dasana Abdullah ibn Ziyad akhbarani Abu Ubaidah qala akhbarani Abu Ubaidah ibn Abdullah ibn Zam'ah an Ummi Salama an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kasru azmil mayyit ka kasri azmil hayyi. Mematahkan tulang mayat sama hukumnya mematahkan tulang orang hidup, fil ismi, di segi dosa, sama-sama berdosa, tapi tidak ada hukum kisos. Misalnya kita potong, bukan kita, ada orang motong telinga mayat, maka tidak ada hukum mengatakan orang motong telinga mayat juga dipotong telinganya. Dosanya sama, tapi hukum kisos enggak ada, hukum diat enggak ada, dan hukum kafarat juga enggak ada. Tapi di segi sama hukumnya, di segi dosa hukumnya sama. Babu maja'a fi dzikri maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang menyebutkan sakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wa bihi hadatsana Sahl bin Abi Sahlin qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah qala sa'altu Aisyah faqultu ay ummah akhbirini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalati.
Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubaidillah bin Abdullah. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya katakan, ai ummah, wahai ibu. Ibu ialah ummul mukminin. Akhbirini, beritahukan olehmu kepadaku, ceritakan olehmu kepadaku tentang sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia, sakit ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaqa, alaqa itu mana taufiqa. Taufiqa artinya berlapis, artinya parah. Istaka, sakit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaqa, lalu parah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang futu, Nabi yang futu. Yang futu itu di bawah dari meludah. Kalau kita meludah dengan di bawah meludah, kekuatannya di bawah meludah. Seperti itu yang Nabi lakukan ketika sakit. Bernafas begitu, seolah-olah seperti orang di bawah meludah. Meludah kan perlu kekuatan untuk meludahkan. Ini di bawahnya. Faja'alna, maka jadilah kami nusabbihu, kami menyerupakan, kami memiripkan nafatahu binafsati akiliz zabib. Ludahannya Nabi dengan ludahan orang yang makan anggur. Ludahannya Nabi dengan orang memakan anggur. Anggur dimakan kan nggak dikeluarkan bijinya sebelum dimakan? Tapi kita makan buah anggurnya, kemudian kita kunyah. Kalau ketemu biji apa yang dibuat? Hah? Seperti apa membuangnya? Bukan, itu meludah namanya. Ini di bawahnya, dikit aja. Seperti itu Nabi. Itu keluar seperti orang membuang biji anggur dari mulutnya. Itu makna daripada yang futh. Wa kana yaduru ala nisa'ih, di waktu yang sama ada ya Nabi menggilirkan atas istri-istrinya. Malam ini di rumah Sayyidatina Ummi Salamah, sakit Nabi sudah semakin parah, tetap Nabi pindah ke rumah Sayyidatina Zainab. Besok malam di rumah Sayyidatina Aisyah, besoknya lagi di rumah Sayyidatina Ummu Habibah, kemudian Sayyidatina Hafsah, digilir tetap. Jadi dalam kondisi sakit parah pun Nabi tetap mencontohkan bagaimana seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu wajib membagi malam secara rata. Tapi setiap kali Nabi mau dekat malam, Nabi bertanya, besok saya di rumah siapa? Dijawab, Hafsah. Sampai malam besok, saya besok di rumah siapa? Seolah-olah pertanyaan Nabi tersebut kepada istri-istri dan keluarganya, Nabi seolah-olah menginginkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Akhirnya Nabi sepakat, maaf kami sepakat dan kami ridha, mengizinkan Nabi sakitnya didawat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Itu setelah diberikan izin oleh istri-istri Nabi, dan Nabi meminta izin pun secara isyarat dengan selalu bertanya. Falamma sakula, maka tatkala parah ia penyakit Rasul. Tadi sudah parah, ini semakin parah. Ista'zanahunna, minta izin ia Nabi kepada mereka istri, ayyakuna fi baiti Aisyah, bahwa ada ya Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah. Ayyadurna alaih,
bahwa mereka yang berkeliling kepadanya Nabi, bukan Nabi lagi yang keliling mengunjungi mereka, tapi mereka yang berkeliling kepadanya Nabi. Jatah malamnya Hafsah, Sayyidatina Hafsah yang datang ke rumah Sayyidah Aisyah untuk malam tersebut kalau mereka menginginkannya. Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina rajulaini. Masuk di atas saya, artinya masuk menjumpai saya, masuk ke rumah saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dianya Nabi dipapah antara dua orang laki-laki. Baina rajulaini, di antara dua laki-laki. Nabi tidak lagi mampu berjalan sendirian, tapi dipapah oleh dua orang, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Warijlahu takhuttani bil ardi, dan kedua kakinya Nabi terseret kedua-duanya di tanah. Terseret kedua-duanya di tanah. Salah satu keduanya adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Salah satu dari dua orang laki-laki itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Satunya lagi siapa? Fahaddastu bihi, maka saya riwayatkan hadis tersebut. Fahaddastu bihi, aku ceritakan dengannya hadis kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Aku siapa? Aku di situ siapa? Ubaidillah bin Abdullah. Ketika beliau cerita riwayat itu dari terima riwayat hadis itu daripada Sayyidah Aisyah, karena dalam hadis itu disebutkan nama Abbas. Kemudian beliau cerita kepada anaknya Sayyidina Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Atadri manir rajul?" Apakah kamu tahu siapa laki-laki lam tusammihi Aisyah, yang tidak menyebut namanya oleh Sayyidah Aisyah? Tahukah kamu siapa laki-laki yang tidak menyebut namanya oleh Sayyidah Aisyah? Huwa Ali. Dianya laki-laki itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ismail, kenapa Sayyidah Aisyah enggak sebut nama Sayyidina Ali? Ada sengketa. Sengketa apa? Hah? Ya Karim, apa? Perang Jamal. Perang Jamal. Apa dah ni? Muka kalau selesai terus ada sengaja kan kejang baru beradi. Kalung Sayyidah Aisyah. Terus beliau di antara seorang lelaki. Jadi fitnah. Siapa laki-laki itu? Hadithul ifki, cerita bohong yang disebarkan oleh munafik Madinah, berawal daripada perjalanan Sayyidatina Aisyah dalam sebuah perjalanan. Kemudian Sayyidatina Aisyah keluar buang air kecil, kemudian orang-orang beristirahat. Ketika beliau pulang keluar buang air kecil, kemudian ketika balik kalungnya hilang. Pas cari kalung orang dah berjalan. Yang membuat tandunya Sayyidah Aisyah itu adanya Sayyidah Aisyah dalam, enggak adanya sama beratnya. Karena badannya waktu itu masih kecil. Jalan. Ketika kalung dijumpai, pas di tempat di mana tandu itu diletakkan, di situ orang nggak ada lagi. Karena nggak ada orang lagi, telepon juga nggak ada.
Jadi nggak bisa nelpon Rasulullah, beliau nunggu di bawah pohon. Nah, datanglah orang yang ditugaskan mengawal pasukan dari belakang. Mungkin ada barang tercecer, mungkin ada yang sakit. Bernama Sayyidina Safwan radhiyallahu an. Nah, temu Sayyidah Aisyah. Dia tahu itu Sayyidah Aisyah karena dia pernah lihat Sayyidatina Aisyah sebelum ayat hijab turun. Diturunkanlah ontanya Sayyidina Safwan, naiklah Sayyidah Aisyah, kemudian ditarik dan enggak ngomong satupun sampai bertemu dengan rombongan. Di situ dituduh Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan Sayyidina Safwan. Nah, itu di dulu udah ada cerita itu. Pencetusnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Nabi pun termakan dengan isu itu. Nabi musyawarah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi bicara dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi bicara dengan pembantunya Sayyidah Aisyah. Dikatakan tidak ada yang jelek saya lihat daripada Aisyah, melainkan dia bikin adonan lalu dia tertidur lalu adonannya makan kambing. Nah, itu saja dia lalainya. Yang lain nggak ada yang jelek, cuma di situ aja kekurangannya dikit. Dia sedang bikin adonan bisa tertidur sampai kambing makan adonannya. Ini pernyataan daripada budaknya Sayyidah Aisyah. Tapi ketika tanya pada Sayyidina Ali, ya Rasulullah ganti saja yang lain. Nah, ini bahasa ini, ganti saja yang lain ini. Sayyidah Aisyah merasa kesal dengan pernyataan itu. Berarti seolah-olah kan tuduhannya itu gak memberikan solusi yang baik, sehingga beliau ketika bercerita nama Sayyidina Ali gak sebut. Nabi dipapa oleh dua orang laki-laki, satunya adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, satunya lagi nggak mau saya sebut. Naam. Wa Ali, dialah laki-laki yang tidak disebut adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hadis وحدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بهؤلاء الكلمات. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, membaca perlindungan, bihaula'il kalimat, dengan beberapa rangkaian kalimat ini. Azhibil ba'sa rabban nas anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ini yang Nabi baca ketika sakit. Dan ini juga yang sunnah kita baca ketika menjenguk orang sakit. Kemarin apa yang terbaca? Enggak ada. Letakkan tangan di ubun-ubunnya atau di tempat yang sakit. Azhib bil ba's, hilangkanlah sakit ini atau penderitaan ini. Rabban nas, wahai Tuhan manusia, yaitu Allah. Anta syafi, engkaulah zat yang menyembuhkan. La shifaa'a illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Naam. Nabi baca doa ini ketika sakit. Apakah Nabi sembuh dari sakitnya? Tidak. Jadi jangan sampai beranggapan gak mampan doa kamu kemarin. Yang kamu bacaan kemarin tuh azhibin nas, rabban nas, antas syafi la sifa'al illa sifa'al la yughadiru saqama. Udah mati dia.
doamu nggak mempan. Jadi bukan masalah mempan nggak mempan, itu sunnahnya bagaimana. Lihat di sini Nabi baca doa ini, tapi Nabi meninggal juga. Nabi baca doa dalam salat istisqa. Apa doa Nabi? Ghaithan hani'an mari'ah, hujan yang tidak memberikan sebab yang jelek. Ternyata hujan Nabi juga membuat banjir. Jadi lihat sunnahnya, jangan dilihat kalau nggak ada efek daripada doa itu berarti nggak sunnah. Nggak ada efek dari doa itu berarti nggak manjur. Qabul dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti seperti yang kita harapkan, tapi setiap doa pasti diijabah oleh Allah. Di sini seharusnya kalau memang setiap doa orang soleh itu dikabulkan Allah dalam bentuk yang diinginkan, maka pastilah Nabi sembuh. Kenapa? Doa Nabi sifa'al la yughadiru saqama, penyakit kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Tapi karena qabul doa Nabi waktu itu bukan dalam bentuk sesuai yang Nabi inginkan, tapi dalam bentuk sesuai yang Allah inginkan, maka secara zahir tidak terkabul, tapi secara batin tidak ada doa anbiya yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, enggak usah bosan dengan doa, enggak usah kecewa dengan doa. Semua doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Doa Nabi saja itu ada yang tidak Allah kabul sesuai yang Nabi inginkan, tapi sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang jelas sunnahnya tidak menjanjikan kesembuhan ya, tapi sunnah doa yang dibaca oleh orang yang sedang sakit atau menjenguk orang sakit adalah azhibil ba'sa rabban nas antas syafi la sifa'a illa sifa'uk sifa'an la yughadiru saqama. Falamma sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala parah berat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradih, dalam sakitnya, alladzi mata fihi, yang beliau meninggal dalam sakit tersebut, mata fihi, yang beliau meninggal dalam sakit tersebut, akhaltu biyadih, aku memegang dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu, maka jadilah aku, amsahuhu, aku mengusapkan akannya tangan, wa aquluha, dan aku yang membacakan akannya doa. Jadi ketika Nabi sudah sakit, Nabi tidak sanggup lagi baca doa, lalu mengusapkan ke bagian yang sakit, sehingga Sayyidah Aisyah berinisiatif memegang tangan Nabi, lalu dibacakan doa tadi, pengen diusapkan ke badan Nabi. Kenapa tabarruk dengan tangannya Rasulullah? Kenapa enggak Sayyidah Aisyah bacakan doa tadi di tangan, lalu diusapkan ke tempat Nabi yang terasa sakit? Tapi Sayyidah Aisyah berusaha mengambil tangan Nabi, dibacakan doa itu ke tangannya Rasul, tangan Rasul yang diusapkan kepada Nabi yang lain. Ketika saya mau buat hal seperti itu, ketika saya mau lakukan hal seperti itu, panaza'a yadahu min yadih, beliau tarik tangannya beliau dari tangan aku. Jangan lagi, enggak lagi guna dibaca doa ini. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma ghfirli wa alhiqni birrafiq. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku dan gabungkan aku dengan rafiq. Rafiqil a'la, tempat yang tinggi perkumpulan para anbiya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, inilah akhir sesuatu yang saya dengar dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk siapa? Untuk Rasulullah. Untuk umat yang mana? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu untuk umat la ilaha illallah.
Wasai tiba Nabi, Allahumma ghfirli wa alhiqni birrafiq. Itu namanya songong sama sombong. Masa dia mau gabung ke Rafiqil A'la? Emang kamu siapa? Nabi tidak, keluarga Nabi juga tidak, wali juga tidak. Nah, lalu mau baca Allahumma ghfirli wa alhiqni birrafiq. Nah, maka di sini Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyusun satu kitab berbicara tentang perkara-perkara yang khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat. Ini di antara bacaan akhir kalam yang untuk Rasulullah ila rafiqil a'la, untuk umat adalah la ilaha illallah. Hadis. Wabil qala Abu Marwan Al-Uthmani qala hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Nabihim an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah dari seorang nabi manapun. Nabiyyin kalimat nakirah, menurut ulama usul fikih itu maknanya am, maka diterjemahkan tidak ada dari nabi manapun yamradu, yang dia sakit, illa melainkan khuyyira, dia akan diberikan pilihan antara dunia dan akhirat. Bukan hanya Nabi Muhammad, nabi manapun ketika mau sakaratil maut itu diberikan pilihan, mau meninggal sekarang atau mau ditambah lagi kehidupannya, usianya. Itu penghormatan yang Allah berikan kepada seluruh nabi. Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, falamma kana maraduh, maka tatkala adalah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qubida fihi, sakit yang diwafatkan ia Nabi, fihi, di dalam sakit tersebut, akhazathu buhha, menimpa akannya Nabi oleh serak, menimpa akannya Nabi oleh suara yang serak, sehingga suara Nabi itu susah untuk didengarkan. Pas sami'atuhu yaqul, maka aku mendengar akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Nabi baca doa itu, fa'alimtu, maka saya yakin, annahu khuyyira, sesungguhnya beliau telah diberikan pilihan oleh Allah. Pada saat itu saya yakin Nabi sudah mendapatkan pilihan dari Allah, mau hidup lagi di dunia atau mau pulang ke akhirat. Pas Nabi baca ayat tersebut, Sayyidah Aisyah yakin kayak Nabi sudah diberikan pilihan, karena sebelumnya Sayyidah Aisyah pernah mendengar Nabi bersabda, seluruh Nabi ketika sakit sakaratil maut pasti ada tawaran dari Allah, mau hidup lagi, mau memperpanjang hidup atau mau meninggal. Nah, dan ini kemampuan sahabat untuk mengingat hadis Nabi. Ketika hadis diriwayatkan beberapa tahun, beberapa bulan yang lalu terjadi sebuah kejadian, mereka langsung menyambungkan jawaban dari masalah hari ini dengan hadis yang pernah dia dengar. Sama dengan kejadian yang menimpa Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mendengar hadis, apabila seseorang ditimpa musibah, lalu
Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'jurni fi musibati wa akhlifni atau wa awwidli khairam minhu, maka Allah akan gantikan yang terbaik untuknya. Maka ketika meninggal suami saya langsung ingat hadis itu. Langsung saya baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya baca fa'jurni fi musibati. Lalu ketika saya bilang berikan aku pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah, saya berfikir sejenak ada orang lebih baik pada Abu Salamah. Tapi saya baca juga ternyata betul Allah gantikan Abu Salamah dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kala kita belajar hadis. Setelah kita belajar hadis, lalu terjadi permasalahan dalam kehidupan. Nah, kadang-kala lupa riwayat yang diriwayatkan, hadis yang dipelajari. Misal, sudah belajar hadis tentang petir, doa ketika petir, doa ketika kilat, sudah dalam kitab azkar. Tapi ketika kilat menyambar, itu baca enggak? Hah? Enggak ada baca. Ketika petir berbunyi enggak baca. Paling kalau ternyata lu kencang bunyinya, dia takbir. Nah, bukan baca doa yang dianjurkan oleh Rasul. Jadi lihat sahabat di sini. Sayyidah Aisyah pernah mendengar Nabi bersabda, seluruh Nabi kalau sakaratil maut pasti dapat pilihan dari Allah, mau tambah usia atau mau meninggal. Pas ketika Nabi meninggal kan jauh jaraknya itu. Ketika Nabi meninggal dunia, lalu saya dengar Nabi baca bacaan begini, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kata Sayyidah Aisyah, saya yakin ini Nabi sudah mendapatkan tawaran pilihan dan dia sudah memilih untuk meninggal dunia. 6 hadis. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair an Zakaria an Firasin an Amirin an Masrukin an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalati ijtama'na nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah diriwayatkan dari Imam Masruq dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan ijtama'na nisa'un nabiyyin, berkumpul mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tughadir minhunna imra'atun, tughadir tughadir ay ma atraka minhunna imra'atun minal hudur, maka tidak ada yang tidak hadir, tidak ada yang tidak hadir. Tidak hadir itu bahasa ringkasnya apa? Absen. Tidak ada yang absen dari mereka oleh satu wanita pun. Semua istri Nabi sudah berkumpul. Lalu datanglah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa dia, Farel? Siapa? Naam. Ka'anna misyataha misyatu Rasulillah, seolah-olah jalannya Sayyidah Fatimah itu mirip dengan jalan atau jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di gaya berjalannya Sayyidah Fatimah itu sama dengan Nabi, persis. Ka'anna, seolah-olah berjalannya Sayyidah Fatimah itu berjalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berjalannya Rasulullah? Badan agak miring ke depan sedikit, kemudian berjalan yang tertekan kali pertama itu ada ujung jari, kemudian baru tumit.
ujung jari baru tumit, badan agak miring, ka'annama seolah-olah yanhattu min jabalin, Nabi turun dari bukit atau gunung. Nah, ketika antum jalan penurunan tuh, nah posisi itu udah jalan. Itu kalau dilepaskan aja remnya dikit, cepat nyampe nirwana. Tak. Naam. Summa innahu sarraha. Kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik. Tinggal. Ya, faqala maka berkata ya Sayyidah, maka berkata ya Rasulullah, nanti selamat datang dengan putriku. Selamat datang dengan putriku. Summa ajlasaha. Kemudian mendudukkan ia Nabi akannya Sayyidah Fatimah di sebelah kirinya Nabi. Di sebelah kirinya Nabi. Summa innahu, kemudian sesungguhnya Sayyidina Rasul asarra ilaiha, berbisik atau merahasiakan kepadanya Sayyidah Fatimah hadisan akan pembicaraan. Maka yang dilarang itu adalah berbisik antara dua orang. Kalau berbisik di antara ramai orang enggak ada masalah. Misalnya antum bertiga, Safirullah, Hamdan, Ramadan, Rizki Hamdan dengan Ismail bertiga. Safirullah bisik sama Rizki Hamdan, maka Ismail berat hati. Apa yang dia omongin dia? Tapi kalau dalam keadaan kelompok ramai begini ada dua orang berbisik, antum enggak usah curiga. Nah, karena orang ramai. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah, berbisik dengan Sayyidah Fatimah, hadir di situ 9 istri beliau yang lain. Jadi yang lain jangan curiga, yang lain enggak usah berat hati, karena bukan membicarakan kalian. Kalaupun membicarakan kalian, kalian kan ramai. Tapi kalau sempat 3 orang, 2 orang ini berbisik, apa yang maksudnya mas saya? Mau merampok saya? Atau membunuh saya? Ada hal-hal yang ditakutkan, maka dilarang berbisik antara 2 orang. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bakat, menangis. Fabakat Fatimatu, maka menangislah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Summa innahu sarraha, kemudian sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisik kembali akannya Sayyidah Fatimah. Fadahikat aidan, dohikat, dohikat, bukan dohikat, muakkad bukan muakkad. Fadahikat, maka tertawa ia Sayyidah Fatimah juga. Bisikan pertama membuat dia menangis, bisikan kedua membuat dia tertawa. Faqultu laha, maka saya katakan kepadanya Sayyidah Fatimah, siapa aku? Abu Bakar? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Faqalat, maka berkata ia Sayyidah Fatimah, ma kuntu li ufsyiya sirra Rasulillah, tidaklah ada aku menyebarkan, aku membongkar rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak adalah aku membongkar rahasia Nabi. Kalau saya ceritakan ke kamu, berarti enggak ada gunanya Nabi membisikkan sesuatu kepada saya. Jadi saya tidak akan membongkar rahasianya Rasulullah. Maka saya katakan, ma ra'aitu kal yaumi farahan aqraba min huznin. Tidak aku lihat seperti hari ini kegembiraan yang lebih atau yang lebih dekat daripada kesedihan.
Tidak aku lihat kal yaumi seperti hari ini kegembiraan yang lebih dekat daripada kesedihan. Apa maksudnya? Kegembiraan tapi dekat kepada kesedihan. Dia berada dalam satu kondisi, dia sedih dalam waktu sama gembira, gembira tapi bercampur dengan sedih. Pernah antum merasakan kondisi itu? Gembira dalam waktu yang sama dia sedih. Fakultulaha, maka saya katakan kepadanya hina bakat, ketika dia menangis, akhassaki Rasulullah bihadisin dunana summa tabkina, mengkhususkan kepadamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis dunana, tidak membawa kami, tidak melibatkan kami, kemudian kamu menangis. Wa sa'altuha amma qala, aku bertanya kepada Sayyidah Fatimah tentang apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, lalu dia mengatakan, ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah, tidak adalah aku membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah waktu itu kondisinya adalah senang-senang sedih, sedih campur senang. Sedih campur senang. Sehingga apabila telah meninggal Rasulullah, sa'altuha amma qala, aku tanya kepada Sayyidah Fatimah tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lalu beliau menjawab. Nah, di sini rahasia itu boleh disimpan sampai orangnya meninggal. Kalau sudah meninggal nggak ada rahasia lagi. Nah, kalau sudah meninggal nggak ada rahasia. Saya menyimpan rahasianya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah, ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, saya tanya kembali, beliau jawab. Nah, jadi rahasia Umar itu simpan ketika dia hidup, dan meninggal nggak ada masalah. Mau antum sebut amalnya, mau sebut itu dan sebagainya, nggak ada masalah, nggak ada rahasia. Dia nggak karya lagi dalam kubur. Nah, kalau hidup ria, kalau hidup dia tersinggung, tapi ketika ada meninggal tidak. Tapi kalau dalam masalah kejelekan tetap nggak boleh. Nah, tetap tidak boleh. Arti rahasia di sini yang boleh dibongkar, diceritakan setelah orangnya meninggal adalah rahasia-rahasia kebaikan, karena rahasia yang tidak baik tetap tidak boleh disebarkan walaupun dari orang yang sudah meninggal. Hatta idza qubida sa'altuha, sehingga apabila Nabi telah meninggal aku bertanya kepada beliau, aku bertanya kepada Sayyidah Fatimah amma qala, tentang apa yang Nabi sabdakan. Faqalat, beliau menjawab, innahu, sesungguhnya, kana yuhaddithuni, ada ya Nabi itu bercerita kepada saya, menyampaikan kepada saya, anna Jibraila, sesungguhnya malaikat Jibril, kana yu'ariduhu bil Qur'an min kulli yaumin marratan, adalah malaikat Jibril menyetorkan, yu'ariduhu bil Qur'an, yu'ariduhu, masa malaikat Jibril menyetorkan? Menerima setoran. Hadis itu Nabi yang setoran, bukan malaikat Jibril. Sesungguhnya malaikat Jibril kana yu'ariduhu, adalah malaikat Jibril dulu sebelum-sebelumnya menerima setoran akannya Nabi dengan Quran, mendengarkan setoran akannya Nabi dengan Quran pada setiap tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Wa annahu aradahu bihil ama marratain, sesungguhnya malaikat Jibril itu menerima setoran Quran akannya Nabi dengannya Quran tahun ini 2 kali.
yaitu di bulan Ramadan 2 kali. Wala urani illa an qad hadara ajali, dan tidaklah aku berpendapat, tidaklah aku melihat kenapa tahun ini 2 kali disetorkan, kecuali sungguh telah dekat, telah hadir ajalku. Itu menurut prediksi Nabi. Tentu apa yang Nabi prediksi itu benar. Maka asbab itulah aku menangis. Wa annaki awwalu ahli luhuqan bi, sesungguhnya engkau adalah yang pertama keluargaku menyusul dengan aku. Awalu ahli, yang pertama keluargaku, luhuqan bi, yang menyusul aku. Wa ni'mas salafu annalaki, dan sebaik-baik yang menyambut kedatangan adalah saya bagi kedatanganmu. Salafu itu sama dengan faratun, yang menyambut kedatangan. Saya yang paling baik menyambut kedatangan bagi kamu. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Summa innahu sarrani, kemudian sesungguhnya Nabi SAW berbisik kepadaku, lalu dia berkata, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin, apakah kamu tidak senang, apakah kamu tidak merasa puas bahwa adalah engkau, bahwa adalah kamu pemimpin wanita-wanita beriman. Sayyidah nisa'il mu'minin, pemimpin wanita-wanita beriman. Wa nisa'i hadhil ummah, dan wanita-wanita ini umat. Pada hiktu lidzalik, maka saya tertawa untuk itu. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu adalah pemimpin wanita di surga. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha satu dari putri Rasulullah, dari beberapa putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi perlakukan beda dengan putri-putri yang lain, karena Nabi menyambungkan keturunannya lewat Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. 6. Hadis. Wabihi hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Mus'ab ibn al-Miqdami qala hadatsana Sufyan an al-Amash an Shakik an Masrukin qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu ahadun ashadda alaihi waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, ma raaitu ahadan, tidak pernah aku lihat siapapun. Ma raaitu ahadan, tidak pernah aku lihat siapapun, asyadda alaihi waja'u, yang lebih parah, yang lebih berat di atasnya oleh sakit kematian, melebihi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendengar cerita, melihat kejadian ada seseorang dalam proses sakaratnya, sangat parah, sulit dia menghembuskan nafasnya, kita tidak boleh bersuuzon dia orang fasik, dia orang jahat. Coba lihat tuh, orang jahat susah matinya. Dari hadis ini kita ketahui bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sakaratul maut, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak lihat satu orang pun yang lebih berat sakaratul mautnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu kata Sayyidah Aisyah, saya tidak cemburu kalau satu saat nanti saya susah meninggal dunia, karena saya melihat Habibullah, kekasihnya Allah sendiri pun susah waktu meninggal. Beliau ambil air, beliau usapkan ke mukanya, kemudian ambil lagi air dengan tangannya, diusapkan lagi ke mukanya. Nabi katakan, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya mati ini betul-betul punya sakit.
bukan sakaroh tapi sakarat. Bukan sakaret, sakarat. Sakarat dinisbahkan dengan bentuk jamak. Jadi kematian itu memiliki sakit yang dahsyat. Antum lihat nanti kambing mati pun susah dia mati. Pada ada keluar darah semuanya. Kalaulah sekiranya hewan-hewan ni, kata Rasul, tahu adanya kematian, maka kalian tidak akan pernah menemukan kambing-kambing yang punya daging. Semuanya kurus. Jadi kalau jumpa kambing kurus, itu kambing yang sudah diinformasikan atas kematian. Hadis. وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجسة عن القاسم بن محمد عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut, dianya beliau sedang sakaratul maut. Yamutu arti mati, maksudnya sedang meninggal, maknanya sedang sakaratul maut. Wa indahu qadah, di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wadah, ada gelas. Qadah artinya gelas, maksudnya gelas yang besar. Fihi ma'un, di dalamnya ada air. Fayudkhilu yadahu fil qadah, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam gelas. Maka jangan dipahami gelas antum hari ini enggak muat tangan di situ. Ini gelas yang muat tangan. Gelas besar lah. Summa yamsahu wajahahu bil ma, kemudian Nabi mengusapkan ke mukanya dengan air itu. Masukkan, usap ke muka. Rasa panas lagi, ambil air, usap ke muka. Kemudian Nabi baca doa, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong saya menghadapi sakitnya kematian. Allahumma inni ala sakaratil maut. Maka ketika sebelum meninggal, Nabi sudah menginformasikan pedihnya kematian itu seperti tebasan 70 pedang. Gak usah pakai pedang, ke silet saja. Tentoreh situ 70 tempat. Itu rasanya. Kalaupun lihat orang praktek seperti itu, kita nggak bisa lihat. Jangan kau mau mencobanya. Ada orang mau coba begitu pun kita nggak bisa saksikan. Kalau ada yang lebih meresapi menceritakannya, mungkin kita tidak bisa mendengarkannya. 6. Itu rasa seperti perumpamaan, belum hakikatnya. Itu seperti bayangannya, perumpamaannya sakaratil maut. Hadis. Wa bihi hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri sami'a Anas bin Malik yaqulu akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sangat menyedihkan di kalangan sahabat perihal meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, akhiru nazratin, akhir pandangan nazartuha ila Rasulillah, yang aku pandangkan
akannya pandangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kasfus sitarah yaumal isnain, terbukanya tirai, terbukanya gorden jendela Nabi pada hari Senin. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di samping kiri tempat salat beliau. Antum bayangkan hari ini itu adalah kamar mik atau kamar garin di sebelah kiri masjid. Tapi kamar itu ada pintu, ada jendela yang mengarah ke dinding masjid. Bukan hanya ke mihrab, tapi ada yang mengarah langsung ke masjid. Itu ada jendela di situ. Di jendela itu Nabi SAW ketika i'tikaf mengulurkan kepalanya ke dalam rumah, dan pada saat itu disisirkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dekat tu sambil i'tikaf lupa buat sisir, kepala sisirkan. Kemudian dari jendela itu juga Nabi SAW bersabda, nawilni as-sajadah minnal masjid, tolong ambilkan saya sejadah. Bukan sejadahnya dari masjid, Nabi minta ambilkan itu dari masjid. Jadi Nabi dari masjid minta ambilkan sejadah ke dalam. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ini haid, saya sedang berhaid, kok bisa ngambilin sejadah? Nabi bersabda, inna haidataki laisa fi yadik, haid kamu tu bukan di tangan, ngambil sejadah pakai tangan. Nah, jendela itu ada gordennya. Ketika Nabi sudah tidak mampu keluar rumah, dan yang imamin solat waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang solat dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Nabi ingin melihat pandangan terakhir pada umatnya, Nabi bukakan gorden, lalu Nabi melihat umatnya. Pas di antara orang yang ada di sebelah kiri saf Sayyidina Abu Bakar, di antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Nabi buka gorden, nah dia menatap ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tatapan saya yang terakhir kepada Nabi waktu